Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan bahasan kita yang kemarin tentang dalalatu ba'sihi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda atau isyarat-isyarat tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada falamma tala tahajjuduhu, ketika tahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam lama, panjang, maka ghalaba syauqullahi ala qalbihi, kecintaan beliau kepada Allah telah memenuhi hati beliau, hatta istaghala bihubbihi an sa'iri ahibbaihi, sehingga waktu beliau itu tersita dengan cintanya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain. Waktu beliau tersita hanya untuk Allah, sibuk dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fasara da'imal ahzan tawil at-tafakkur, maka beliau selalu susah dan selalu merenung dan berfikir tentang apa yang terjadi. Jadi ini hal batinah itu akan mempengaruhi terhadap kondisi zahir. Kondisi zahir adalah gambaran terhadap sesuatu yang ada dalam batin seseorang. Cinta kepada Allah maka akan tergambar dari perilaku, ucapan yang semuanya mengarah menunjukkan bahwa dia itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, sikap seseorang, zahirnya seseorang, baik itu perbuatannya atau ucapannya, itu akan menunjukkan terhadap isi hati seseorang tersebut. Baik. Waqila, sehingga dikatakan, ada pepatah mengatakan, idza la'iba ar-rajulu bi kulli syai' ra'aita al-hubba yal'abu bir-rijal hatta uttuli ala hali jami'in nas. Idza la'iba ar-rajulu bi kulli syai', ketika ada seorang laki-laki, ketika seorang lelaki-laki itu bisa bermain-main dengan segala sesuatu, ra'aital hubba yal'abu birrijal, maka engkau akan melihat cinta itu akan memain-mainkan para lelaki. Jadi kalau para lelaki boleh memain-mainkan segala sesuatu apa saja itu, maka cintalah yang akan mempermain-mainkan para lelaki itu. Sehingga apa? Hatta uttuli ala hali jami'in nas, sehingga akan diketahui kondisi semua manusia. Jadi perilaku, kondisi semua manusia itu akan tergambar, tercerminkan dari kondisi hatinya. Terisi apa hatinya, maka itu akan diwujudkan dalam sikap zahirnya. Misal, ketika seorang itu berangkat dari rumahnya, pergi ke sawah membawa cangkul, membawa sak, kemudian nyampe ke sawah, dia itu mencakul, membajak tanahnya, maka ini adalah sebuah gambaran atau sebuah cerminan terhadap apa yang ada dalam hatinya. Ketika seorang cinta dengan pertanian, maka itu akan diwujudkan oleh perilaku zahirnya dengan mewujudkan apa yang ia cintai itu. Sama seorang pedagang, seorang pegawai, seorang guru, maka sikap zahirnya itu menunjukkan kepada isi hatinya. Cinta kemana hatinya, condong kemana hatinya, maka gerakan-gerakan tubuhnya akan mengarah ke sana. Maka inilah yang disebut dengan cinta mempermainkan para lelaki. Kalau lelaki boleh mempermainkan segala sesuatu apa saja yang ia inginkan, maka cintalah yang akan mempermainkan para lelaki tersebut. Baik. Maka begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dipermainkan oleh kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat kondisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau itu selalu merenung, berfikir dan mengalami kesusahan, faqala ammuhu Hamzatu li ukhtihi Atikata ma dahama Muhammadana. Maka Sayyidina Hamzah pun merespon terhadap kondisi Nabi SAW dengan beliau bertanya kepada saudarinya yang bernama Atikah, ma dahama Muhammadana, apa yang telah menimpa Muhammad, apa yang terjadi kepada Muhammad. Fa inni arahu musfarral wajhi daimat tafakkur ghaira musta'nisim bin nas.
Karena saya melihat Muhammad pucat wajahnya, selalu merenung, selalu berpikir. Kayak nggak suka dengan manusia. Apa yang terjadi kepada Muhammad? Ini pertanyaan Sayyidina Hamzah kepada Sayyidah Atikah. Maka ukhtinya ini nggak bisa menjawab apa-apa karena nggak tahu, dan semua keluarganya nggak ada yang tahu apa yang terjadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya fada'u Rasulullah wa qalu lah, in kana fi qalbika hammun aw da'un fi nafsik fa akhbirna anhu hatta nakfika, falam yujibhu bi syai'. Maka dipanggillah Nabi oleh keluarganya. Semua keluarganya sepakat untuk memanggil Nabi, bertanya kepada beliau, in kana fi qalbika hammun aw da'un fi nafsik. Muhammad, apa sih yang terjadi kepada kamu? Kalau kamu susah, terjadi sesuatu kerisauan, atau kamu memiliki penyakit, maka kabarkan kepada kami sehingga kami bisa mengatasinya. Akan tetapi apa? Falam yujib hum bisyai'in. Nabi tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan apapun itu, tanpa menjawab apapun. Maka karena nggak ada jawaban dari Nabi, Nabi hanya diam. Faqalu innahu sadiqun li Abi Bakr yas'aluhu an halihi faqala ya Aba Bakr al-qalbu fi qalaq wan nafsu fi haraq wal 'ainu fi gharaq. Maka di antara keluarganya itu ada yang berkata, Muhammad ini temannya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar dia itu telah bertanya, tentang kondisi Muhammad kepada Muhammad. Artinya Sayyidina Abu Bakar pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang terjadi kepada temannya itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, ya Aba Bakar, al-qalbu fi qalaq. Hati di dalam kecemasan, wan nafsu fi haraq. Jiwa di dalam kebakaran, wal ainu fi gharaq. Mata di dalam ketenggelaman. Hati saya gelisah, jiwa saya terbakar, mata saya tenggelam. Fala adri, kata Nabi, fala adri limada suliba minnil qararu wa ghalaba ala wajhil isfiraru. Saya tidak mengetahui kenapa saya terjadi seperti ini dan kenapa wajah saya pucat. Saya tidak faham. Kemudian thumma asala al-ma'a waghtasala wattazara bimi'zar. Kemudian Nabi SAW pun mandi, menuangkan air kepada sekujur badan beliau. Kemudian beliau setelah itu memakai sarung, wartada biridain, dan memakai selendang, wa tawajjaha nahwa jabali Hira'a. Kemudian beliau itu berangkat menuju ke arah Jabal Hira. Fasa'idal jabala wa wada'a wajhahu 'ala turab. Kemudian Nabi pun menaiki gunung Hira itu, Gua Hira. Kemudian meletakkan wajah beliau di atas tanah, wa baka bukaan syadida. Beliau menangis sekencang-kencangnya. Wa tadarra'a ila Allah hatta sahatil malaikah. Beliau bersimpuh di hadapan Allah, bermunajat kepada Allah sehingga pun para malaikat itu berteriak histeris karena saking kuatnya tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuatnya tadarru yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka qultu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam tadarrunya itu kepada Allah. Beliau berkata kepada Allah, wa najaita Yunus min dhulumatin thalath. Ya Allah, engkau selamatkan Yunus dari 3 kegelapan. Ya Allah, engkau itu telah menyelamatkan Nabi Yunus dari 3 kegelapan. Ini munajat tadarru' Nabi SAW kepada Allah dengan tangisan beliau yang luar biasa, sehingga para malaikat pun berteriak histeris. Melihat sang kekasih alam menangis, dalam munajatnya itu Nabi SAW berkata, ya Allah, engkau telah menyelamatkan Nabi Yunus dari 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan. Ya kan, Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan yang luar biasa besarnya,
Maka terjadilah 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan berada di dalam perut ikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menanggapi apa yang dikatakan oleh Nabi bahwa Allah telah menyelamatkan Yunus dari 3 kegelapan dengan menjawab, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalika unji ummataka min dhulumatil qabri wal qiyamati was sirat. Ya, seperti itu juga saya akan menyelamatkan umatmu dari 3 kegelapan pula, yaitu dari kegelapan kubur, kegelapan hari kiamat, dan kegelapan sirat. Maka Nabi SAW pun berkata, qultu li Khadrin ainul hayat. Ya Allah, engkau telah memberikan Nabi Khidir mata air yang disebut dengan ainul hayat, sumber kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, lakas salsabil. Ya, kamu juga mendapatkan mata air dalam surga yang disebut dengan as-salsabil. Qultu, kemudian Nabi Muhammad berkata, li Musa Taurat. Kemudian engkau berikan Musa at-Taurat. Qala laka ayatul kursi. Ya, untuk kamu ayat kursi. Qultu, Nabi SAW berkata, li Isa al-Injil. Nabi Isa dapat Injil. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala laka suratul ikhlas. Ya, bagimu surah al-ikhlas yang mengimbangi Injil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ya Muhammad akramtuka bi suratin laysat fil kutub la fit Taurah wa la fil Injil wa hiya Fatihatul Kitab. Muhammad, aku berikan kepada kamu khusus hanya kepada kamu, yaitu sebuah surat yang mana surat ini nggak ada di kitab-kitab samawi, baik itu dalam Taurat, dalam Injil, Zabur, itu nggak ada, hanya berada di dalam Al-Quran. Apa itu surah? Yaitu surah Al-Fatihah yang disebut dengan Fatihatul Kitab. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang keutamaan surah Al-Fatihah ini. Man qara'aha haramtu jasadahu 'alan nar. Orang yang membaca dari umatmu, siapapun dia, dari kalangan umatmu yang membaca surah Al-Fatihah ini, saya haramkan jasadnya, tubuhnya dari api neraka. Wa ukhaffiful 'adzab an abawayhi wa in kana musyrikain. Dan saya akan meringankan beban siksa kedua orang tuanya walaupun dia itu musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kedua orang tuanya itu musyrikain, kedua orang tuanya adalah orang yang menyekutukan Allah, bukan muslim, non muslim, akan tetapi karena anaknya membaca surah Al-Fatihah, barokah dari bacaan surah Al-Fatihah, saya ringankan siksaan kedua orang tuanya walaupun musyrik. Baik. Enggak nyampe di sini, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma khalaqtu akrama alayya min ummatik. Ini yang menjadi puncak ya kebahagiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umatnya itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang terbaik. Puncak kebahagiaan. Bagaimana Nabi SAW itu dari awal sejak beliau itu lahir ya, datang ke dunia, itu yang disebutkan umatnya. Dari yang difikirkan, yang dirisaukan oleh Nabi SAW, yang selalu dalam perenungan Nabi, fikiran Nabi, kerisauan Nabi adalah umatnya. Puncak-puncaknya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi, ya Muhammad, hai Muhammad, ma khalaqtu akrama alayya min ummatik. Saya tidak menciptakan makhluk semulia daripada umatmu. Saya tidak menciptakan makhluk apapun yang lebih mulia daripada umatmu. Wa dzalika qauluhu ta'ala, ini yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberimu, Tuhanmu akan memberikan kepadamu sehingga kamu ridha. Apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling dimuliakan, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi puncak kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan umatnya. Baik.